Hai, saya Ilma Pratiwi. Anda ada di mata kuliah Halo, ketemu lagi dengan saya Ilma Indriasri Pratiwi di mata kuliah Sanitasi, Hygiene, Kesehatan dan Keselamatan Kerja untuk Pariwisata. Kita hari ini udah sampai pada pertemuan yang ke-6 ya. Hari ini kita akan membahas mengenai air bersih, udara, dan ruang yang sehat untuk pariwisata. Hari ini kita akan membahas tentang manfaat air bersih, lalu bagaimana sih udara ini yang kita perlukan tuh yang seperti apa gitu, terus gimana sih ruang yang sehat buat pariwisata, dan juga saya akan menjelaskan mengenai peralatan pembersihan. Metode belajar kita akan menggunakan diktat perkuliahan, Salindia, video explanatory, serta penugasan ya. Pertemuan ke-6 kita sudah menjalani 5 pertemuan ya sebelumnya, dan hari ini terbagi 4 bagian gitu ya, videonya pun akan terbagi 4. Kita akan memulai dengan bagian 1, itu air yang sehat. Sebelumnya saya ingin sharing tentang etika lingkungan gitu ya. Jadi sebenarnya adanya perubahan lingkungan hidup itu terjadi secara alami, tapi juga sebenarnya disebabkan oleh manusia yang hidup di dalam lingkungan tersebut gitu. Jadi ada tanggung jawab moral manusia untuk bisa menjaga lingkungannya begitu. Nah, hal itu yang disebut dengan etika lingkungan. Bagian 1, air yang sehat. Nah, untuk memahami air mungkin kita ingat-ingat ya waktu pelajaran kita SD gitu ya, ada yang namanya pelajaran daur air waktu itu gitu. Nah, daur air ini kita memahami bahwa air ini berubah bentuk ya. Ada air bawah tanah, terus air ini juga naik ke permukaan, dari permukaan dia masuk lagi ke laut, dari laut dia terjadi penguapan, terus jadi awan gitu ya, awan hujan, terus dia turun lagi jadi hujan, masuk lagi ke dalam tanah. Jadi ini yang terjadi adalah siklus air. Tapi ini selalu yang kita pahami adalah air itu bersih semua gitu ya. Tapi kita juga sudah pelajari bahwa nanti ada air yang kotor gitu ya, air yang akhirnya tercemar gitu, yang akhirnya mengurangi cadangan air bersih yang bisa kita konsumsi. Dan gimana sebenarnya kita berpikir tentang sanitasi, hygiene itu sangat berhubungan dengan kualitas air gitu, dan gimana kita nih sebagai insan pariwisata harusnya punya kebijakan-kebijakan yang juga turun serta gitu dalam menjaga kualitas dan kuantitas air yang memang yang kita perlukan. Sumber air seperti yang kita tahu itu ada yang namanya air hujan, ada air sungai, air danau, ada mata air, ada air permukaan, dan ada juga air sumur dangkal ya, atau ada juga air sumur dalam. Ini air-air yang kita biasanya pakai untuk kita bisa konsumsi. Syarat air minum yang sehat, ada syarat fisik, syarat bakteriologis, sama syarat kimia. Kalau dari syarat fisik itu harus bening, tidak berasa dan tidak berbau, dan suhunya itu harus di bawah suhu luar. Kalau syarat bakteriologis, dia tidak mengandung segala bakteri, terutama bakteri-bakteri yang sifatnya patogen. Lalu kalau syarat kimia, dia harus mengandung mineral yang dibutuhkan dan tidak mengandung zat-zat kimia yang sifatnya toksin buat tubuh. Penyalahgunaan air ini seringkali dilakukan, misalnya di bidang pertanian ada penghamburan air akibat sistem irigasi yang kurang baik gitu ya. Lalu karena sistem irigasi itu juga menyebabkan air-air tercemar oleh pestisida, insektisida seperti itu. Lalu penggunaan air oleh industri juga cenderung berlebihan dan tidak terkelola dengan baik gitu. Limbah industri juga bisa mencemari air gitu. Seringkali gitu ya ada perusahaan-perusahaan nakal, dia yang memang membuang limbah itu ke saluran air gitu ya, ke sungai begitu, dan suka misalnya pada saat hujan besar gitu dia ikut membuang limbahnya ke sungai. Lalu eksploitasi air juga dilakukan di rumah tangga ya, konsumsi rumah tangga gitu. Jadi membuat bor-bor
dalam tanah gitu ya, jadi membuat air sumur bor ya istilahnya gitu. Jadi itu juga mengakibatkan cadangan air bawah tanah kita berkurang. Sistem drainase perkotaan ini adalah saluran air di permukaan ataupun di bawah tanah, bisa terbentuk secara alami maupun juga ada yang dibuat gitu ya. Fungsinya apa? Dia sebenarnya untuk mengatur debit air, terutama untuk di perkotaan supaya tidak terjadi banjir gitu. Nah, ini tata kelola air bersih ya. Biasanya dari sumber air itu diambil lalu masuk ke water treatment plant gitu ya. Jadi penampungan air gitu ya biasanya. Lalu masuk lagi ke daerah gitu ya, terbagi-bagi lagi di penampungan air daerah dan lalu didistribusikanlah ke perkantoran sama perumahan. Fungsinya dari kelola air bersih ini ya untuk kebutuhan sehari-hari ya, untuk makan, minum, mandi, cuci, dan kakus, dan untuk membersihkan lingkungan. Ini beberapa penyakit yang kita ketahui karena pencemaran air. Pertama, dia bisa tercemar logam merkuri. Ini juga banyak terjadi ya, biasanya menyerang sistem syaraf buat yang mengkonsumsi air dan ikan yang tinggal di air yang tercemar merkuri. Dia juga bisa menyebabkan kelumpuhan, kematian, bahkan bayi yang lahir pun akan cacat. Gitu. Gejalanya dia pusing-pusing, sukar menelan, mulutnya berasa logam gitu ya, jadi ada rasa-rasa logam di mulut, gusinya bengkak, serta diare. Lalu ada juga pencemaran air karena logam berat itu mungkin dari kadmium ya. Dia sebenarnya berasal dari seng, dia biasanya digunakan untuk penyembuhan dan pembuatan baterai. Terus dia bisa masuk lewat mulut melalui pernafasan dan juga pernafasan gitu. Terakumulasi pada hati dan ginjal, utamanya dia akan mengganggu pada saluran cerna dan fungsi ginjal. Jadi dia juga bisa menyebabkan kematian kalau misalnya sampai orang gagal ginjal. Lalu timbal itu digunakan buat pelindung kabel listrik, pembuatan pipa, banyak sekali ya, sambungan penyekat, tangki, atap, batu baterai, panci gitu. Jadi banyak sekali kandungan timbal di sekitar kita. Bisa masuk ke tubuh itu melalui saluran pernafasan dan oral. Sama dia juga adalah menyerang saluran cerna, syaraf dan ginjal. Nah, gejalanya tuh biasanya terlihat di gusinya itu kelabu gitu ya, jadi ada warna-warna kelabu. Nah, ini penyakit menular melalui media air. Jadi kalau yang tadi disebabkan oleh logam gitu ya, kandungan logam di dalam air, kalau ini adalah kandungan virus atau bakteri gitu. Nah, kalau kolera ini juga banyak terjadi disebabkan oleh bakteri yang menyerang usus halus. Menyerang, gejalanya dia muntah-muntah, diare berat gitu ya. Dia bisa menular langsung antar orang atau perantara, bisa lalat, bisa air, atau melalui makanan dan minuman. Dysentery amoeba disebabkan oleh mikroba patogen yang sebutannya Entamoeba histolica. Dia bentuknya adalah protozoa ya, dan dia bisa membentuk kista gitu. Jadi dia bisa bertahan hidup lebih lama. Gejalanya dia buang air besar disertai lendir dan berdarah, berarti ada infeksi gitu ya. Biasanya pada saat banjir atau makanan kita terkontaminasi oleh bakteri. Ascariasis disebut juga dengan penyakit cacingan. Biasanya terkontaminasinya air kita dengan telur-telur cacing gitu. Nah, gejalanya biasanya ada disertai batuk ringan, terus diare karena cacingnya pada saat dia menetas bisa ada di dalam paru-paru kita, terus pada saat masih kecil dia bisa tembus sampai ke usus dan dia biasanya akan hidupnya di usus gitu ya. Biasanya kondisi tubuhnya jadi kurus gitu ya, kalau anak cacing yang ada cacingannya begitu. Jadi kayak kurus tapi perutnya buncit. Lalu penyakit lain adalah penyakit trakoma, dia bisa menyerang mata karena kurangnya ketersediaan air bersih. Virus ini disebabkan oleh virus dan biasanya menyerang anak yang kekurangan vitamin A dan kurang bersih anaknya. Lalu poliomyelitis adalah penyakit polio ya.
menyebabkan kelumpuhan. Gejalanya bisa berupa demam ringan sampai kelumpuhan ringan dan bisa menyebabkan cacat pada tungkai bagian bawah. Nah, kita harus hemat air ya, terutama saat gitu ya di kamar mandi, di halaman, saat kita mencuci piring, mencuci pakaian, mencuci makanan. Jadi kita harus pikirkan gitu bagaimana konsumsi air yang kita lakukan. Ini untuk melakukan konservasi air, beberapa tindakan diantaranya adalah pembersihan air, penertiban sumur bor rumah tangga, optimalisasi air permukaan, lalu kita juga bisa menganalisa kebijakan pemakaian air untuk industri, kita juga bisa mengusulkan untuk sistem irigasi yang lebih baik, dan pengembangan kantung-kantung air sebagai penampungan ya untuk kebutuhan-kebutuhan komunal gitu. Kita harus lindungi nih mata air karena biasanya ini yang sumber utama ya. Biasanya sebaiknya mata air ini dilindungi dengan bangunan pagar gitu ya. Terus tidak menebang pohon di sekitarnya karena bisa menjadi pusat mata air tuh si akar-akarnya itu. Lalu kalau daunnya itu rimbun, dia bisa mengurangi penguapan. Tidak mencuci atau mandi di sekitar mata air itu, lalu memberikan pengamanan juga di sekitarnya dari kemungkinan longsor. Nah, air permukaan juga kita harus lindungi dengan cara kita tidak membuang sampah dan limbah ke sungai atau ke danau. Terus kita juga harus mempertahankan debit air dengan cara mencegah pengendapan dan pendangkalan gitu. Jadi makanya sekarang udah danau-danau udah nggak boleh tuh dipakai buat ternak ikan gitu ya, karena ternyata dia menyebabkan pendangkalan. Lalu tidak mendirikan bangunan di tepi sungai atau danau dan tidak membuat WC umum di sepanjang sungai atau danau gitu, dan membuang limbah rumah tangganya langsung ke sungai. Nah, air tanah juga harus kita lindungi dengan cara membuat sumur resapan di halaman rumah, di kantor gitu ya. Jadi ada sumur-sumur resapan. Kita juga harus menyisakan lahan terbuka untuk serapan air gitu. Tidak menghabiskan semua lahan untuk bangunan dan memilih paving block untuk jalan dan jalur air agar bisa meresap ke tanah. Tidak sembarang juga kita mengambil air tanah karena menyebabkan intrusi air laut gitu. Jadi kosong di bawah tanah itu. Lalu menjaga jarak antara sumur dengan sumur resapan atau septic tank. Jadi antara septic tank dan sumur resapan itu minimal 15 meter jaraknya. Lindungi air laut ya. Kita melakukan pemantauan lingkungan laut dari indikator pencemaran. Kita juga perlu melarang atau mencegah kegiatan yang dapat mencemari ekosistem laut. Kita juga harus mencegah kegiatan pengendalian eksploitasi sumber daya laut. Lalu melakukan penyuluhan-penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat. Kita perlu juga melakukan kegiatan-kegiatan konservasi yang di laut gitu ya. Lalu melakukan kegiatan pengembangan, bisa budidaya, penelitian atau pendidikan atau pembuatan buku pedoman. Terus melakukan kegiatan penerapan aplikasi peraturan-peraturan tersebut. Air dan pariwisata. Nah, air kan kita sudah tahu ya bahwa menjadi salah satu kebutuhan pokok manusia. Maka air sangat diperlukan untuk penyelenggaraan kepariwisataan gitu ya. Apalagi dengan kita menyelenggarakan kepariwisataan, kebutuhan terhadap air akan meningkat. Lalu berhubungan juga dengan sanitasi hygiene, pemanfaatan air dilakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan pariwisata. Potensi sumber daya air juga menjadi daya tarik wisata gitu ya. Banyak wisata tirta itu yang sebenarnya dari potensi air. Kualitas dan kuantitas air itu menjadi penting untuk selalu dijaga supaya keberlangsungan pariwisata juga bisa berlanjut. Ini adalah buku-buku yang bisa dipakai untuk perkuliahan saya. Dan kalau ada pertanyaan bisa dilayangkan ke email saya atau ke Instagram saya, atau mau dengar lebih lanjut tentang cerita saya gitu ya, bisa ke Pratiwisata. Kita akan lanjut ke pertemuan 6 bagian 2 ya, masih dengan judul yang sama, topiknya air bersih, udara dan ruang yang sehat untuk pariwisata.